mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim akhirnya angkat suara terkait dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Ceromebox senilai Rp9,9 triliun selama masa jabatannya 2019 hingga 2023. Dalam konferensi pers di The Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, Selasa pagi, Nadiem menyatakan kesiapannya bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, Kejagung, dan menegaskan sikapnya menolak praktik korupsi, meski publik masih mempertanyakan kebenaran di balik proyek ambisius tersebut. Pernyataan resmi Nadiem. Nadiem membuka konferensi dengan menegaskan dukungannya terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Saya menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang adil dan transparan, yang merupakan fondasi demokrasi, ujarnya. Ia menyatakan siap memberikan keterangan atau klarifikasi jika dibutuhkan, menekankan sikap kooperatif di depan aparat penegak hukum. Saya tidak pernah menoleransi korupsi dalam bentuk apapun, baik saat menjabat maupun sekarang, tambahnya, seraya meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan sebelum ada kepastian hukum. Klarifikasi ini muncul setelah Kejagung mengumumkan pada 20 Mei 2025 peningkatan status penyelidikan menjadi penyidikan, dengan fokus pada dugaan pemufakatan jahat dalam pengadaan Ceromebox. Program digitalisasi pendidikan ini, yang melibatkan dana Rp3,58 triliun dari Satuan Pendidikan dan Rp6,39 triliun dari dana alokasi khusus, DA, kini menjadi sorotan akibat tuduhan markup harga dan ketidakefisienan, terutama di daerah terpencil dengan akses internet terbatas. Konteks kasus. Pengadaan Ceromebox dimulai pada 2020 sebagai bagian dari inisiatif digitalisasi pendidikan, dengan alasan mendukung pembelajaran berbasis cloud. Namun, kajian awal 2018 hingga 2019 menyarankan penggunaan sistem operasi Windows, bukan Chrome OS, karena lebih sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kejagung menduga adanya pengendalian teknis yang mengarahkan penggunaan Ceromebox, yang memicu spekulasi tentang peran Nadiem dan staf khususnya, seperti Fiona Handayani dan Juristan, yang rumahnya sudah digeledah pada 21 Mei 2025. Hingga kini, 28 saksi telah diperiksa, dan 3 staf khusus Nadiem dicekal ke luar negeri sejak 4 Juni 2025 karena tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Kejagung membuka peluang memeriksa Nadiem jika dianggap perlu, meskipun ia belum masuk daftar tersangka. Nadiem menegaskan program tersebut telah selesai pada era kepemimpinannya dan kini pemerintah fokus pada agenda lain, menunjukkan jarak dari kasus ini. Reaksi publik dan kritik. Reaksi publik beragam. Di media sosial, banyak yang memuji sikap kooperatif Nadiem, tetapi skeptisisme tetap tinggi. Postingan di X menyoroti ketidakcocokan harga Ceromebox, yang disebut mencapai Rp10 juta per unit, jauh di atas pasar Rp1,726 juta, sebagai bukti potensi korupsi. Kritikus mempertanyakan mengapa Nadiem tidak lebih proaktif mengklarifikasi sejak awal, sementara pendukungnya menyebut tuduhan ini sebagai serangan politik pasca jabatan. Organisasi seperti Indonesia Corruption Watch, ICW, mendesak transparansi penuh, meminta Kementerian Keuangan turut dilibatkan untuk mengaudit pencairan DA. Proses pengadaan tertutup dan syarat TKDN yang tidak jelas membuka peluang monopoli vendor, ujar Dewi dari ICW, mencerminkan sentimen bahwa kasus ini lebih dari sekadar kesalahan teknis. Implikasi dan tantangan. Klarifikasi Nadiem menunjukkan upaya membangun citra kooperatif, tetapi belum menjawab pertanyaan mendasar tentang pengambilan keputusan proyek. Kejagung masih mendalami dugaan suap dan markup, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp9,9 triliun. Jika terbukti, kasus ini bisa mengguncang kepercayaan terhadap inisiatif digitalisasi pendidikan dan memengaruhi karir Nadiem di luar pemerintahan. Nadiem meminta publik tetap kritis namun adil, sebuah pernyataan yang dianggap oleh sebagian pihak sebagai upaya meredam tekanan. Namun, tanpa bukti konkret yang membantah tuduhan, klarifikasinya kemungkinan akan terus dipertanyakan hingga penyidikan selesai. Kejagung dijadwalkan memeriksa staf khusus Nadiem pekan ini, yang bisa menjadi titik balik dalam mengungkap otak di balik dugaan korupsi. Klarifikasi Nadiem Makarim menandai langkah awal responsnya terhadap dugaan korupsi pengadaan Ceromebox, dengan janji kerja sama penuh kepada Kejagung. Meski sikapnya dipuji sebagai langkah demokratis, publik masih menantikan fakta yang lebih jelas. Kasus ini tidak hanya menguji integritas Nadiem, tetapi juga kredibilitas program pendidikan digital yang pernah ia gagas, meninggalkan tanda tanya besar di tengah proses hukum yang masih berjalan.